Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari Amsal 21 ayat 20. Amsal 21 ayat 20, demikian firman Tuhan. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Puji Tuhan, kita menjumpai nasihat firman Tuhan oleh Salomo bagi kita bahwa harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskan hal itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang bijaksana itu adalah suatu proses yang telah dijalani oleh orang-orang yang mau mengerti apa dan mengapa Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Orang yang bijaksana, pertama, orang itu adalah orang yang rendah hati ketika didisiplinkan Tuhan. Hidup ini perlu diarahkan. Hidup ini perlu didisiplinkan. Dan hal itulah yang menjadi perhatian Salomo, bahwa ada orang yang memboroskan harta-harta yang baik, harta yang mulia, tetapi ada orang yang menyimpannya dengan baik, yaitu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana, dia rendah hati ketika didisiplinkan Tuhan. Orang bijak selalu memetik pelajaran dari setiap peristiwa-peristiwa hidup dan mencari tahu apa maksud Tuhan di dalamnya. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi bagi kehidupannya. Karena dengan demikian kita memiliki keyakinan dan percaya kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan buat itu selalu baik untuk kehidupan kita. Dan hanya orang bijaksana itulah yang dapat berkata seperti itu, karena dia belajar dari peristiwa-peristiwa hidup dan dia mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan dalam peristiwa-peristiwa yang diizinkan Tuhan atas diri mereka. Sebab itu, jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Itu dikatakan dalam Amsal Sulaiman pasal 10 ayat 29. Sebab itu sebagai orang percaya, kita diingatkan ada harta yang indah, ada minyak yang mahal yang disimpan di rumah orang-orang yang bijak. Tetapi orang yang memboroskan itu adalah orang-orang yang bodoh, karena dia bebal. Karena itu kita belajar bahwa dari jalannya segala sesuatu yang kita jumpai dalam kehidupan ini, semua peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan, itu akan menjadikan kita rendah hati dan menjadi bijaksana. Karena kita belajar dari semua yang terjadi. Hal yang berikut, tidak mudah untuk marah atau kecewa pada orang lain, karena selalu melihat dari sudut pandang yang Tuhan miliki. Orang yang bijaksana tidak mudah untuk marah. Orang yang bijaksana tidak mudah untuk cepat kecewa, karena orang itu selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda dari yang kita seringkali perhatikan dan miliki. Karena itu, dalam hal ini Salomo ingatkan, jangan buru-buru menyalahkan, menghakimi orang lain atau memandang negatif orang lain, karena hal itu justru dapat merugikan kita. Kita melihat bahwa jalan Tuhan untuk kita adalah jalan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Tetapi jalan yang kita tempuh tidak menurut jalan Tuhan adalah kebinasaan bagi kita. Sebab itu,
Hal ini diingatkan kepada saya dan saudara. Tidak mudah marah jika orang itu bijaksana. Tidak mudah kecewa jika orang itu bijaksana. Tapi kalau orang yang suka marah, suka kecewa, itu orang yang tidak bijaksana. Karena dia tidak belajar dari semua peristiwa, dari semua keadaan yang terjadi dalam hidup ini. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang mereka jalani itu atas izin Tuhan. Karena Tuhan mengizinkan, maka Tuhan sedang membuat sesuatu yang baik atas kehidupan ini. Sebab itu, mari sebagai orang-orang percaya, hiduplah bijaksana di zaman yang sukar sulit ini. Hiduplah bijaksana, karena di dalam rumah orang yang bijaksana ada harta, ada minyak yang mampu disimpan dan kemudian akan berguna di saat-saat kita membutuhkan. Sebab itu, kiranya Tuhan menolong kita. Firman Tuhan ingatkan kepada kita, jadilah bijak, supaya kita dapat mengerti, dapat menyikapi segala sesuatu dengan tidak bereaksi yang berlebihan, tetapi kita tahu apa yang baik untuk kehidupan ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami perlu jadi orang yang bijaksana, orang yang memiliki banyak perbendaharaan harta di dalam kehidupan ini, juga minyak yang kami boleh simpan. Karena itulah yang akan menolong kami untuk menuntun kami menjadi lebih dewasa di dalam iman, sehingga kami tidak mudah marah, kami tidak mudah kecewa, kami tidak mudah sakit hati. Tapi kami tahu bahwa segala sesuatu itu akan bekerja untuk kebaikan kami semua. Sebab itu tolong anak-anakmu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ingatkan kepada kami Bapa, supaya kami sadar bahwa kami perlu jadi orang-orang yang bijaksana di zaman yang sukar sulit ini. Sehingga kami memiliki kekuatan, kami memiliki banyak kemampuan, ada harta dan minyak yang kami miliki untuk bertahan. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.